Lukisan saya yang berjudul Gelagat Peradaban ini menggambarkan sekilas situasi pasca peristiwa ledakan di pabrik pelabuhan kota Beirut, Lebanon pada 4 Agustus 2020. Di situ digambarkan situasi bangunan yang porak-poranda melalui siluetnya dan pohon yang daunnya berguguran akibat dari ledakan. Di tengah digambarkan dinding yang walau terkena imbas ledakan tetapi masih berdiri kokoh, juga kepulan asap sisa-sisa ledakan yang menutupi langit jingga. Lukisan ini menunjukkan bagaimana peradaban manusia yang rentan akan kehancuran, namun tetap ada sisa dan harapan yang berdiri kokoh, yang menjadi tonggak utama bagi peradaban baru yang akan berkembang selanjutnya. Lukisan ini juga menggambarkan betapa peradaban yang dibangun bersifat self-destruct atau akan hancur pada waktunya. Itulah esensi dari lukisan ini, antara kehancuran dan kelahiran, yang sejatinya adalah sifat atau gelagat dari peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Distira. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya untuk pagelaran seni SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2020. Yang pertama, saya mulai dari pengertian dari seni rupa. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Sedangkan menurut pendapat dari Irving Stone, seni rupa itu adalah layaknya roti dan anggur, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatasi rasa laparnya. Dan saya simpulkan bahwa pengertian dari seni rupa itu menurut pendapat dari kedua ahli tersebut, bahwa seni rupa adalah pemenuh kebutuhan manusia dalam mengekspresikan perasaannya yang diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk indah yang dapat dinilai dan dirasakan keindahannya. Selanjutnya mengenai jenis dari seni rupa terbagi secara umum menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan masanya. Berdasarkan fungsinya, seni rupa terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan terapan. Berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2 juga, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan berdasarkan masanya terbagi menjadi masa kontemporer, masa modern, dan masa tradisional. Dan karya lukis saya ini bertemakan lukisan bencana atau disaster painting yang terinspirasi dari lukisan Donald Sultan pada tahun 1980 yang membuat lukisan-lukisan berdasarkan bencana yang terjadi pada masanya. Dan di sini saya menggunakan bencana yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020, yaitu ledakan di Lebanon, tepatnya di Beirut, dengan tujuan untuk menampilkan fenomena atau atmosfer yang terjadi setelah bencana tersebut, dan juga untuk menunjukkan pesan tersirat dari sebuah peradaban. Untuk alat dan media saya menggunakan kanvas berukuran 40 x 50 cm, dan pewarnaan saya menggunakan cat akrilik berwarna kuning, putih, dan hitam. Dan untuk brush atau kuas saya menggunakan pointed round dan juga flat, dan yang terakhir pensil HB untuk membuat sketsa. Selanjutnya adalah unsur-unsur pada lukisan. Yang pertama adalah titik yang merupakan batas dari pembentukan garis. Nah, garis adalah unsur-unsur yang membentuk bidang, yaitu objek yang ada di lukisan. Sedangkan unsur bidang merupakan perwakilan dari objek imajinasi penulis yang dituangkan dalam kanvas. Nah, dari visual garis dan bidang ini akan membentuk ilusi yang membentuk unsur ruang pada lukisan. Selanjutnya adalah unsur warna dan gelap terang yang diaplikasikan pada lukisan ini untuk menambah kesan nyata dan juga nilai estetis. Untuk unsur warna pada lukisan ini bisa dilihat, yaitu warna jingga yang merupakan pencampuran dari akrilik kuning dan sedikit volume akrilik hitam. Lalu warna hitam pekat tentunya dari akrilik hitam pekat. Lalu warna hijau di sini dihasilkan dari akrilik kuning dan juga sedikit akrilik hitam. Lalu gradasi abu-abu merupakan pencampuran dari campuran-campuran warna putih dan hitam dengan volume yang berbeda-beda. Untuk unsur garis yang digunakan dalam lukisan ini bisa dilihat pada bangunan dan juga detail menggunakan garis horizontal, vertikal, dan garis diagonal. Lalu garis kompleks pada detail pohon dan juga garis gelombang pada pembuatan objek asap. Selanjutnya adalah proses berkarya. Yang pertama saya menggunakan pensil untuk membuat sketsa di atas kanvas. Sketsa ini nantinya akan digunakan sebagai batasan-batasan dalam pewarnaan. Selanjutnya adalah penyapuan warna pada warna-warna dominan seperti hitam dan kuning di sini menggunakan teknik plakat, yaitu menyapu warna secara tebal pada kanvas. Pewarnaan atau pengecatan dilakukan mengikuti sketsa yang telah dibuat. Proses pewarnaan secara teknik plakat dilakukan dengan kuas tipe flat. Selanjutnya adalah proses pembuatan pada objek asap. Pertama saya mencampurkan warna hitam dan warna putih akrilik dengan perbandingan volume yang berbeda-beda sehingga menghasilkan ada yang warna abu-abu tipis dan abu-abu yang lebih tebal atau lebih gelap. Kemudian warna abu-abu yang lebih gelap disapukan pada sisi yang lebih dalam mengarah ke bangunan, dan yang warna lebih terang ke arah luar, sehingga menghasilkan efek gradasi asap. Langkah ini juga dilakukan dengan kuas yang bertipe flat dan dengan teknik plakat.
Dan yang terakhir, dengan warna abu-abu dari pembuatan awan tadi, saya menciptakan efek gelap terang pada bangunan di sini dengan teknik plakat pula dengan kuas flat pula. Lalu proses yang terakhir adalah menggunakan kuas pointed around dan warna hitam saya membuat detail pohon dan fondasi-fondasi bangunan yang rusak pada lukisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol-simbol pada lukisan ini. Yang pertama tentunya di tengah ada bangunan yang rusak serta fondasi-fondasi yang rubuh dan pohon yang kering. Simbol-simbol ini dipadukan dengan warna siluet berwarna hitam yang melambangkan keputusasaan, kenestapaan, dan kesedihan yang dihadapi oleh para korban bencana ini. Lalu di belakang siluet ini ada langit sore berwarna jingga yang melambangkan harapan, namun ditutupi oleh asap berwarna abu-abu yang melambangkan keraguan di hati para korban bencana tersebut. Namun selayaknya asap, keraguan-keraguan pada hati para korban bencana akan hilang suatu saat. Lalu pada saat nanti asap dan keraguan ini hilang dari hati para korban, maka langit akan menyinari siluet menjadi terang dan menyinari simbol berikutnya, yaitu titik-titik hijau yang melambangkan tumbuhan atau tunas yang akan tumbuh, yang akan menjadi peradaban yang baru saat harapan-harapan itu telah muncul. Yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai keindahan yang melekat pada objek karya seni atau karya seni rupa. Dalam karya seni saya, nilai estetis yang bisa saya tangkap secara objektif adalah penggunaan warna dari lukisan ini adalah kontras, namun tidak menutupi satu sama lain, sehingga dapat ditangkap dengan mata dan dapat dinikmati secara rata warna-warnanya. Dan nilai subjektif saya serahkan kepada para penikmat lukisan dan juga juri masing-masing. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.